Halo semuanya, kembali lagi di acara bagaimana cara bikin E36 menjadi mobil balap. Dan episode kali ini kita akan ngebahas kupas tuntas bagaimana caranya membuat wiring di mobil balap kalian. Jadi gue akan kasih tips-tipsnya, apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja yang jangan kalian lakukan, dan bagaimana cara termudah dan tersimpelnya. Langsung aja lanjutin aja di video ini. Jadi kalau untuk wiring itu adalah pekerjaan yang bisa dibilang sangat-sangat menyulitkan ya bagi banyak orang. Tapi menurut gue itu cukup menyenangkan karena kita sering ngulik-ngulik kabel, itu menurut gue suka banget. Nah, untuk kalian yang mau mulai pekerjaan wiring, ada beberapa tips yang mungkin kalian bisa aplikasikan nanti dari proyek ini. Yang pertama adalah kita harus mock up dulu. Jadi kalian beli bahan-bahannya itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena belanja barang wiring itu bisa dibilang lumayan mahal banget. Nah, untuk mock up-nya pertama adalah 3 alat yang kita perlukan. Satu, tali tambang yang 20 meter udah cukup kayak gini. Kedua, isolasi. Sama yang terakhir adalah, mana barang gue ya? Oh, ini, isolasi kertas. Nah, bagaimana caranya? Kita akan langsung aja mulai mock up di mobil ini. Pertama, tambangnya kita ikat di titik yang mau kita mulai, lalu mengikuti lekukan mobil yang kita pengenin. Itu ditempelin pakai isolasi atau apapun yang bisa kalian ikat, jadi lekukannya itu tidak kendor. Kita bikin lubang untuk masukin kabel ke bagian belakang mobil. Gue pakai mata bor step kayak gini, jadi gue nggak usah ganti-ganti mata bor untuk bikin lubang yang gede. Pada bagian belakang ini adalah bagian yang paling krusial, karena kita harus bikin cabang-cabang jalur kabelnya yang ada beberapa poin. Nah, di sini memang kelihatannya ada satu tambang doang, tapi dalam satu tambang ini nantinya ada beberapa kabel yang menuju ke device-device yang kita inginkan. Pada bagian interior pun sama juga, kita ikutin semua lekukan yang ada di interior, lalu kita hitung apa saja yang pengen kita aktifkan di interior. Mungkin ada saklar atau ada tombol-tombol lainnya yang sekiranya mencukupi kebutuhan kita agar tidak kekurangan kabel di bagian sini. Pada bagian depan sama juga, setelah kita tembusin kabelnya dari firewall, kita siapkan kabel untuk kebutuhan lampu, extra fan, dan lainnya. Mungkin aksesoris-aksesoris yang kedepannya akan gue pakai. Gue siapin juga kabelnya biar gue nggak usah bolak-balik bikin kabel baru. Dan yang paling penting adalah setiap ujung dari tambang ini kita tandain ada apa saja. Jadi walaupun satu tambang, tapi mungkin ada beberapa kabel yang menuju ke bagian ini. Nah, ini dia, mal-malan kabel kita sudah selesai. Nanti kita tinggal ikutin aja jalur-jalurnya dan juga panjangnya sesuai dari yang hasil kita bikin ini. Jadi kalian nggak perlu ngerjain ini di dalam mobil. Kalian bisa bawa kabel ini ke rumah atau ke tempat-tempat yang ber-AC yang sekiranya bikin kalian nyaman pada saat mengerjakan kabel ini. Ada 3 ukuran kabel yang biasa gue pakai untuk pekerjaan wiring. Yang pertama adalah 20 AWG. Ini kabel biasa gue pakai untuk sensor-sensor. Lalu ada 16 AWG gue pakai untuk supply volt dan juga 12 AWG untuk supply volt yang lebih berat. Nah, ini buntut kucing. Aduh. Nah, ini untuk kayak fuel pump, extra fan, dan lain-lain. Ini untuk yang tidak terlalu berat dan ini yang untuk ringan-ringan. Ini ketiga ini gue pakai ke dalam kebutuhan wiring gue. Ini apa sih kucing? Minggir nggak, Pak? Lagi kerja. Nah, jadi kabel... Woi! Udah, geser dulu. Sorry guys ya, ini gue fungsikan dulu kucingnya biar tidak mengganggu pekerjaan kita. Sekarang kita jabarkan tambang yang sudah kita ukur sebelumnya dan semaksimal mungkin tidak ada yang bengkok. Jadi kita tarik-tarikin semuanya lurus, kita taruh isolasi, dan juga titik-titik cabang yang sudah kita pisahkan itu kita lurusin juga. Jadi semuanya terukur. Nah, kita siapin kabelnya dan kita mulai proses pengukurannya. Ada 2 metode untuk proses pengukuran ini. Yang pertama, kita bisa pakai meteran, kita ukur keseluruhan semuanya, lalu kita potongin kabel-kabelnya sesuai dari ukurannya. Atau yang kedua, kita langsung pakai kabel dan kita ukur per titiknya atau per garisnya dan kita potong di tempat. Mana aja yang menurut kalian itu lebih mudah. Ini juga tips penting buat kalian ya. Pada saat kalian bikin splicing atau bikin cabang-cabang, pastikan kabel plus dan minusnya itu cabangnya tidak berdekatan. Kasih jarak seperti ini. Biar nanti kalau misalkan nanti ada terkelupas atau ada goncangan atau ada apapun, mereka tidak bakal bersentuhan karena jaraknya yang berbeda. Ini dia hasilnya, sudah jadi, ya belum semuanya sih, baru 50% dari kabel-kabel yang kita tarikin. Jadi semuanya kita ikutin ukuran-ukurannya, dan tadi gue bilang, walaupun ini satu tambang, tapi bisa menjadi beberapa kabel di dalam bagiannya. Ini membuat proses menjadi cukup lebih simpel. Untuk wiring diagramnya, gue bikin di Microsoft Excel seperti ini. Jadi gue ketik satu persatu pin apa, kebutuhannya apa, warnanya apa, adanya di mana, setiap komponen dari electrical gue. Jadi mau dari ECU, wiring body atau dan lain-lain semuanya komplit di sini.
Nah, setelah dari sini kita masukkan ke Google Drive. Jadi semua pinout kita ada di internet. Jadi kalau zaman dulu itu kan satu kertas yang isinya wiring diagram bawa kemana-mana itu kadang-kadang suka hilang, rusak atau juga kotor. Jadi susah kita untuk pengerjaannya. Nah, dengan adanya Google Drive ini, semua file wiring kita kirim ke internet, ke ya cloud lah kalau orang bilang ya. Jadi gue bisa buka apa aja, cuman menggunakan handphone. Semuanya ada di sini, jadi gue nggak perlu cari kertasnya lagi atau kertasnya rusak dan lain-lain, semua ada di sini. Jadi gue bisa buka di mana aja, kapan aja, dan gue bisa tahu apa aja yang harus gue kerjain. Semua ada di handphone dan ada di internet. Sekarang kita masuk ke finishing dan juga cek ulang agar semuanya kita bisa double check lagi sebelum kita benar-benar matiin jalur kabel ini. Untuk penyambungan kabel, kalian bisa pakai metode solder atau juga crimping, mana yang lebih enak untuk kalian. Yang penting adalah selalu kasih pembungkus dalam solderannya. Ini dia sudah jadi kurang lebih seperti ini. Setelah kita susun, kita ukur, kita urut-urut, ini seperti ini. Ini adalah cabang-cabangnya mau kemana saja, tinggal kita tandain. Jadi kita ada prosesnya sudah lihat. Nah, setelah seperti ini, barulah nanti kita bungkus dan kita beri label. Nah, contohnya jadinya akan jadi seperti ini. Ini sudah kita bungkus dengan heat shield atau shrink tube atau bisa dibilang juga selang bakar. Nah, kita bungkus, terus kita kasih konektor, kita kasih label namanya apa, soketnya namanya apa, dan lain-lain. Semuanya sudah terjelaskan di sini. Nah, ini adalah contoh dari engine harness atau wiring mesin kita. Nah, yang serunya dari sini gue menggunakan bulkhead connector atau quick release cable atau apalah, gue nggak tahu namanya. Jadi fungsinya ini apa? Kita akan coba aplikasikan di mobil biar kalian tahu apa kegunaan dari konektor besar ini. Kita juga bikin ada namanya junction box atau persimpangan lah atau gimana. Jadi mau kabel lewat sini dulu. Jadi dari PDM atau dari ECU atau dari manapun ke sini dulu, baru ke alokasikan ke tempat-tempat yang kita inginkan. Jadi kabel-kabel tidak berantakan kayak gelantungan, ngewer-ngewer segala macam. Jadi semua ke sini dulu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan nanti dia ke satu sisi, baru nanti satu sisinya lagi outputnya itu kemana. Jadi lebih rapih kalau ada seperti ini. Jadi tidak berantakan asal sambung menyambung dan lain-lain. Itulah yang bikin mobil kalian wiring itu berantakan. Jadi ini murah-murah aja. Ini panelnya gue pakai akrilik, second-secondan, cari-cari aja yang kepake. Terus kotak ini gue pakai namanya terminal block. Kalian tinggal cari aja, ini juga murah, kayak cuman belasan ribu doang. Tapi yang perlu perhatikan adalah kekuatan dari terminal block ini. Jadi dia kuat berapa ampere, kuat berapa watt, kuat berapa volt, itu kalian harus tahu out-outnya. Jangan sampai nanti kalian beli murah-murah tapi ini jadi meleleh. Oke? Nah, ini bulkhead yang terpasang seperti ini. Jadi dia tembus ke firewall. Jadi firewall kita itu tidak ada lubang-lubang kayak kabel keluar kayak gitu. Semuanya tertutup besi dan juga ditembusin oleh bulkhead ini. Nah, fungsinya adalah satu, dia akan jadi konektor mesin seperti ini. Jadi satu kesatuan. Jadi semua wiring harness untuk mesin dan segala macam itu ada di konektor ini. Jadi kalau kita mau turun mesin, biasanya kan kita copot soket satu-satu dan segala macam. Itu kadang-kadang suka ada soket yang ngumpet, ada soket yang patah, jadi susah pembukaannya. Nah, ini kalau kita mau turun mesin, kita tinggal puter aja, copot, dan semua ikut dengan mesinnya. Nah, ini gue bikin sesimpel mungkin, jadi gue menggunakan bulkhead ini. Memang harganya agak lumayan, cuman ini kan bisa dipakai selama-lamanya, jadi ini investasi buat gue. Di sini juga gue pasangin engine cut off, jadi tinggal di switchnya tinggal di lock, itu mobil udah semuanya mati. Electrical di mobil kita tuh mati, mesin mati, lampu-lampu mati, aki terpisah dan lain-lain. Jadi kebanyakan kan orang-orang pakai kabel gas ya, dia bikin tarikan gini. Kayak menurut gue sih jelek banget dan old school banget ya, kita tarik terus muterin cut off gitu. Jadi karena itu memang wiring konvensional atau wiring tradisional lama, itu memang penggunaan seperti itu. Tapi kadang-kadang tuh ada yang naruhnya di kap mesin dan lain-lain. Kalau misalkan accidental atau misalkan ada musibah lah ya, kap mesinnya kebuka, itu kadang-kadang si tarikan cut off-nya itu mentok kaca, jadi kaca pecah. Atau juga ada yang taruh di samping sini, itu jadi kelihatannya gede gitu dan kurang menarik sih, jadi kayak mobil apa ya, dia berantakan gitulah menurut gua. Nah, di sini gua bikin simple aja, kayak satu switch tinggal ditarik, klik, mobil mati. Nah, tinggal gua tambahin di sini tulisan off, tanda panah, di sini tanda stiker listrik, jadi si Marshall tahu bagaimana cara mematikan mobil ini. Kita untuk balap ya, apalagi touring, diperlukan lampu khusus hujan. Jadi lampu ini akan kayak LED kedap-kedip. Jadi pada saat hujan kita diwajibkan menyalakan lampu untuk memberikan pengendara lain bahwa berhati-hatilah pada saat hujan gitu. Jadi ini bukan lampu rem ya, tapi ini lampu
untuk khusus hujan. Jadi kalau misalkan ada yang masang ini nyala pas direm, itu salah. Ini lampu khusus hanya pada saat hujan saja. Saklar atau switch dalam mobil gue taruh di bagian atas ya. Menurut gue sih ini keren kayak di pesawat tempur ya. Tapi ada juga fungsinya adalah biar gue kalau ganti gigi tidak terkendala dengan saklar-saklar yang ada di tengah. Untuk wiring ke belakang sudah terpasang. Jadi tadi kita udah rakit di luar, kita tembusin ke belakang, ke bagasi. Kita tinggal bikin-bikin soket untuk lampu, fuel pump, lampu lagi, dan aksesoris lainnya. Jadi kayak tadi gue bilang, pengerjaannya nggak harus di mobil, tapi bisa kita kerjain di rumah atau di mana tempat-tempat kalian berada, asal kita punya mal-malannya dari tambang kemarin. Jadi kuncinya adalah ukurannya harus pas dan persimpangannya dan segala macam harus diukur. Untuk switch-switchnya gue mau cobain pakai button switch kayak gini nih. Jadi steering wheel kayak mobil balap kan, keren banget. Nah di sini tombol-tombol yang ada fungsi-fungsinya kayak buat lampu, push to pass, speed limiter. Juga di sini ada rotary switch buat kita kalau mau adjust traction control sama ABS. Tinggal gue puter-puter aja. Kalau hujan tinggal gue setel maunya kayak gimana. Terus karena ini bisa muter-muter, kabelnya gue pakai kabel telepon. Nggak tahu nih kuat apa enggak, tapi gue mau cobain aja biar kelihatan lebih keren. Untuk dudukan switchnya sendiri gue pakai plat dari 3 mili biasa dari kardus, terus kita potong plat biar lebih murah dan juga lebih simple. Dan juga yang paling sulit dalam pengerjaan kabel itu biasanya adalah kita mau ngapain aja di mobil ini di tahun-tahun berikutnya gitu, kayak 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Jadi kebanyakan orang itu bikin kabel yang dia pengen dulu, tapi dia nggak mikir ke depannya gue pengen running misalkan electric water pump, atau misalkan gue mau pasang electric power steering dan lainnya. Jadi mereka selalu nambahin satu kabel, akhirnya jadi wiring kalian berantakan dan juga banyak kabel yang bergelantungan dan ngewer-ngeweran. Nah jadi di sini gue itu bikin, gue kedepannya gue mau pasang apa, atau kemungkinan gue ada budget lebih, gue mau tambah extra fuel pump atau extra fan, atau mungkin nanti kedepannya radiator ke belakang. Semua kabel ini sudah siap untuk menunjang fasilitas tersebut. Jadi kita tidak ada tambah-tambahan kabel-kabel lainnya atau ya jumper-jumperan lah bisa dibilang orang kayak gitu ya. Jadi infrastruktur kabel udah gue pikirin, mungkin 5 tahun ke depan gue pengen nambah apa, itu semua ada di kabel ini. Jadi pengerjaan ke depannya lebih mudah. Tidak ada jumper-jumperan, tidak ada kabel-kabel ngeleweran. Itulah yang paling sulit dalam mengerjakan wiring. Oke semuanya, sampai di sini dulu episode kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mengerjakan project wiring untuk mobil balap kalian atau mobil harian kalian. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.